Halo Sobat EV4. Di program cerita sejarah ini, kita akan membahas sejarah di Indonesia. Nah, cerita kali ini, kita akan membahas sejarah tentang agresi militer Belanda pertama. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka Belanda, juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim ultimatum yang isinya 1. Pembentukan pemerintahan sementara secara bersama. 2. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. 3. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor-impor dan devisa. 4. Pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah Republik Indonesia. Pada prinsipnya, Perdana Menteri Syahrir dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Juli, dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Amir Syarifuddin yang juga tetap menolak pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, pihak Belanda melancarkan aksi polisional mereka yang pertama, yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda. 1. Untuk menguasai daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Pada tanggal 30 Juli tahun 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dengan Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus tahun 1947. Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus tahun 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan Australia. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memberi bahan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1947 dibuka sidang Dewan Keamanan PBB. Dari Indonesia hadir antara lain Sultan Syahrir dalam pidatonya menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Belanda menunjuk Belgia sebagai anggotanya, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga yakni Amerika Serikat. Komisi ini resmi terbentuk pada tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham.
Akan tetapi, pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak, Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook dan menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah Republik Indonesia pada saat pencatatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa agresi militer Belanda harus segera diselesaikan. Belanda akhirnya menyadari bahwa pihaknya harus menaati PBB agar tidak terkena sanksi. Maka, per tanggal 5 Agustus 1947, Belanda menghentikan agresi militer Belanda melalui perundingan. Nah itu, tadi cerita sejarah agresi militer Belanda pertama. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di cerita sejarah-sejarah berikutnya. Thank you for watching.